Selamat berjumpa dalam Renungan Harian MSC Provinsi Indonesia, edisi Jumat 9 Januari 2026. Sabda dari hati untuk dunia yang baru. Saudara dan saudariku yang diberkati Tuhan, masih terasa hangat aroma tahun baru 2026, hari yang ke-9. Melalui bacaan suci hari ini, baik Rasul Yohanes maupun Lukas mengingatkan kita sejak dini, sejak awal di tahun 2026 ini, bagaimana kita memasuki dunia baru ini, bagaimana kita mengalami dunia baru ini dengan sajian berkat-berkat indah dari Tuhan, tetapi juga di balik itu ada sajian ancaman bagi hidup iman kita sekalian. Tegas Rasul Yohanes dalam suratnya yang pertama yang kita dengar pada pagi hari ini mengingatkan kita, tidak ada orang yang bisa mengalahkan dunia selain dia yang percaya kepada Yesus sebagai Putra Allah yang hidup. Dan saudaraku, kedatangan Yesus ditandai dengan air dan darah. Sekali lagi, ditandai dengan air dan darah. Mau menandaskan bahwa karyanya untuk keselamatan kita dinyatakan secara lengkap dan nyata, bukan isapan jempol. Air melambangkan baptisan untuk memulai pelayanan karya keselamatannya. Kita diingatkan pada baptisan Yesus di Sungai Yordan. Dia masuk ke dalam Sungai Yordan dan dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dan pada saat yang sama, Yesus dipermaklumkan oleh Bapa di surga. Inilah putraku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Tetapi juga saudaraku, baptisan juga melambangkan pengudusan dan pemurnian. Kita juga sama menerima baptisan. Kita dikuduskan dan dimurnikan. Maka di awal tahun ini, visi kita ke depan, pandangan kita ke depan adalah pengudusan dan pemurnian. Sebagaimana kita adalah orang Katolik, kita diingatkan baptisan kita sebagaimana Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Maka kita pun harus merawat Yordan kehidupan kita. Kita harus menjernihkan Yordan kehidupan kita. Kita harus jangan membuat keruh Yordan kehidupan kita. Saudaraku, darah melambangkan kematian dan penebusan, dan hanya lewat penyaliban. Dan penyaliban Yesus Kristus adalah puncak karya penebusan. Penyaliban Yesus Kristus adalah puncak karya pengampunan. Penyaliban Yesus Kristus adalah puncak karya pendamaian. Dan di atas salib keluar darah dan air. Dari lambung Yesus yang ditinggal adalah bukti kematian yang nyata, tetapi lewat darah dan air yang mengalir rahmat demi rahmat dari Bapa Sang Pencipta untuk membasuh dosa dan salah kita, untuk memulihkan perjalanan hidup kita, untuk menghidupkan kita. Saudara dan saudariku, sampai pada titik ini, peristiwa salib, peristiwa darah, peristiwa air pasti dan akan terus mengampiri hidup kita. Tetapi yakinlah, kita harus mengalahkan dunia dengan iman percaya kita pada Yesus sebagai Putra Allah yang hidup. Dalam iman yang sama, si kusta yang kita dengar dalam bacaan Injil yang kita baca hari ini ataupun kita dengar hari ini, dikisahkan dengan sangat bagus dinamika batin si kusta. Si kusta datang kepada Yesus, tetapi bukan sekedar datang. Dia setelah datang di hadapan Yesus, dia tersungkur di kaki Yesus. Dan apa yang dia lakukan? Dia memohon tanpa paksaan. Jikalau Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Tidak ada paksaan. Kita belajar berdoa, belajar menyerahkan pergumulan kita seperti si kusta. Jangan memaksa mujizat dari Tuhan. Karena
Gereja Katolik tidak lalu mengajarkan kita untuk mencari mujizat, tetapi tugas kita adalah apa? Kita memohon kepada Tuhan supaya Dia menguatkan bahu kehidupan kita, Dia menguatkan hati batin kita, supaya kita mampu memikul beban salib, darah, dan air. Kalau menjadi mujizat, itu adalah rahmat dan berkat Tuhan. Urusan kita adalah taat dan setia. Saudaraku, kisah si Kustamo mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada yang perlu ditakuti untuk menghampiri Yesus sang daya hidup kita. Supaya apa? Supaya kita diberdayakan kembali. Supaya apa? Supaya kita dimanusiakan kembali. Supaya apa? Kita dipulihkan dari luka batin hati kita, salah kita. Supaya apa? Kita disejahterakan kembali sebagaimana asal kita. Dan saudaraku, ingatkan satu hal. Selagi masih mungkin, hampirilah Yesus Sang Putra Allah yang hidup, supaya kita diberdayakan. Sekali lagi, selagi masih mungkin, hampirilah Yesus Putra Allah yang hidup, supaya kita diberdayakan. Tuhan Yesus mencintai Anda. Tuhan Yesus memberkati Anda.